Kabar melegakan datang dari istana terkait polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung alias Wush. Presiden Prabowo Subianto meminta semua pihak tidak perlu khawatir sebab dirinya akan mengambil alih tanggung jawab penuh atas utang triliunan rupiah tersebut. Prabowo juga menjamin pembayaran 1,2 triliun rupiah per tahun itu akan didanai dari pengembalian uang korupsi dan kekayaan negara. Ia bahkan mendorong Wush diperpanjang hingga Banyuwangi. Simak selengkapnya dalam video berikut. Proyek Wush diketahui menghadapi beban utang yang cukup besar. PT KAI dan 3 BUMN lainnya yang menjadi pemegang saham di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) wajib menanggung bersama kerugian Wush sesuai dengan porsi saham masing-masing. Berdasarkan laporan keuangan PT PSBI yang belum diaudit per 30 Juni 2025, tercatat kerugian yang signifikan. Sepanjang tahun 2024, kerugian PSBI mencapai 4,195 triliun rupiah yang bila dirata-ratakan, konsorsium BUMN Indonesia menanggung beban kerugian harian Wush sebesar 11,493 miliar rupiah. Kerugian ini terus berlanjut hingga periode Januari hingga Juli 2025. PSBI telah mencatatkan kerugian tambahan sebesar 1,625 triliun rupiah. Merespons masalah ini, Prabowo meminta masyarakat dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak perlu cemas terkait kontroversi utang Wush. Dalam peresmian stasiun Tanah Abang baru pada Selasa 4 November 2025, Prabowo mengaku telah menelaah persoalan utang tersebut. Ia pun menyatakan akan mengambil alih tanggung jawab penuh atas permasalahan utang Wush. Menurutnya, penyediaan segala bentuk fasilitas teknologi untuk kepentingan publik merupakan tanggung jawab pemerintah karena termasuk dalam skema Public Service Obligation (PSO). Bersama timnya, Prabowo bertekad untuk melakukan penghematan, penyelamatan, mencari sumber kekayaan, mengelolanya, dan mengembalikan kepada rakyat. Lebih lanjut, ia mengimbau agar proyek Wush tidak dilihat dari aspek profitabilitas finansial semata, melainkan dari manfaat yang diberikannya kepada masyarakat. Prabowo menegaskan transportasi publik harus dinilai berdasarkan asas kewajiban pelayanan publik dan bukan murni untung rugi. Ia menjelaskan manfaat seperti mengurangi macet, polusi, dan mempercepat perjalanan adalah hal-hal yang harus diperhitungkan. Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menyediakan transportasi yang terjangkau, Prabowo pun mencontohkan bahwa pemerintah telah menyubsidi harga tiket kereta api bagi masyarakat. Kata dia, pemerintah menanggung 60% subsidi dan sisa pembayaran ditanggung oleh rakyat. Ia menjelaskan dana ini berasal dari pajak dan kekayaan rakyat, sehingga ia menekankan pentingnya mencegah segala bentuk kebocoran anggaran negara. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung, nggak ada masalah itu, ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Wush. Wush itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya Public Service Obligation. Ada yang menyarankan, tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. Ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, uang itu dari pajak, uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Yang penting
pemerintah sekarang tidak boleh lengah. Pemerintah tidak boleh dibohongi. Pemerintah tidak boleh membiarkan orang-orang yang mencuri kekayaan negara. Saya tidak akan ragu-ragu. Bersama tim saya, kita buktikan bahwa kita akan menghemat, kita akan menyelamatkan, kita akan mencari semua sumber-sumber kekayaan, dan kita akan kelola dan kita akan kembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira itu dari saya. Muncul pertanyaan mengenai sumber dana pembayaran utang tersebut. Mengingat sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara tegas menyatakan pemerintah tidak akan menanggung utang proyek WUSH. Purbaya berpendapat tanggung jawab pembayaran seharusnya berada di tangan BPI Danantara Indonesia. Alasannya, karena saat ini lembaga tersebut telah menerima seluruh dividen dari BUMN. Purbaya menyatakan setelah pemisahan dilakukan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, maka Danantara dianggap cukup mampu untuk melakukan pembayaran tersebut. Sementara BPI Danantara mengumumkan mereka membuka semua pilihan untuk menyelesaikan utang WUSH. Sebagai pemegang saham PT KAI, Chief Operating Officer Danantara, Doni Oskaria, menyampaikan Danantara saat ini sedang berupaya melakukan negosiasi ulang utang dengan pihak kreditur dari Cina. Komunikasi intens juga sedang dilakukan dengan Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono untuk segera mengatur waktu dan memulai negosiasi tersebut. Doni juga berjanji akan mencari opsi terbaik serta tetap akan mengikuti arahan Presiden. Prabowo pun memberikan solusinya, yaitu sumber dana untuk membayar utang WUSH akan diambil dari uang hasil pengembalian dana yang dikorupsi. Menurutnya, uang tersebut bisa dihemat karena ia tidak akan memberi kesempatan kepada koruptor untuk merajalela, sehingga akan ada banyak uang untuk kepentingan rakyat. Kepala negara juga menegaskan semua dana yang digunakan negara untuk kepentingan rakyat berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat itu sendiri. Prabowo kemudian mengulangi penjelasan mengenai subsidi tiket kereta api sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menyediakan transportasi murah. Namun ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai APBN akan digunakan untuk pembayaran utang WUSH. Tapi manfaatnya mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung, ya. Jadi saya kira tidak. Dan ini terutama adalah yang penting adalah kita kuasai teknologi, kita we are at the edge of the best practice. Dan ini ingat ya, ini simbol kerjasama kita dengan Tiongkok. Jadi sudahlah, saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi nggak usah ribut. Kita mampu dan kita kuat. Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi saya hemat, nggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara saya minta bantu saya semua, ya. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua. Di samping soal utang, Prabowo juga berambisi agar proyek WUSH diperpanjang hingga Banyuwangi, melebihi rencana awal yang hanya sampai Surabaya. Menurutnya, pembangunan kereta cepat tidak boleh berhenti di Surabaya, melainkan harus dilanjutkan hingga Banyuwangi. Insya Allah sampai enggak. Saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi. Ya. Banyuwangi. Pak tadi ngurus soal penumpang KRL. Surabaya itu zaman dulu. Sekarang Banyuwangi. Prabowo telah mengambil sikap dengan menegaskan tanggung jawab penuh pemerintah atas utang kereta cepat WUSH. Ia berjanji akan mengalokasikan dana pembayaran sebesar 1,2 triliun setiap tahunnya dengan sumber utama yang disebutkan adalah dari pengembalian uang korupsi dan penghematan kekayaan negara. Langkah ini diiringi dorongan agar proyek WUSH diekspansi hingga Banyuwangi dan dipandang berdasarkan manfaat publiknya, bukan hanya profit keuangan. Pantau terus perkembangan isu utang WUSH hanya di YouTube Kompas.com.